Halo semua pemirsa hobi kicau dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang kenari yang birahi tangan. Kenari yang over birahi sampai-sampai kondisinya sampai birahi ke tangan ya. Jadi saking tingginya birahi, sampai-sampai ini kenarinya ngejar tangan ya. Kalau tangan kita dekatkan ke sangkar atau kita masukkan ke sangkar, maka dia akan ngejar tangan seperti ini. Nah, kita akan bahas bagaimana melakukan perawatan untuk kenari jantan yang over birahi sampai ke tahap birahi tangan seperti ini. Oke, kandang sudah kita turunkan. Nah, kita akan bahas bagaimana perawatan harian untuk kenari yang over birahi, bahkan sampai birahi tangan. Kita bagikan informasi ini supaya bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa hobi kicau dimanapun berada, yang mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya, yang lagi mengalami seperti ini atau mungkin punya kenari seperti ini birahi tangan dan sampai puyeng, nggak tahu bagaimana cara merawatnya, atau malah saking puyengnya sampai frustasi, sudah habis obat pusing satu toples, sudah habis obat migrain satu kardus, tapi belum menemukan cara untuk menangani kenari yang birahi tangan seperti ini. Bahkan sampai stresnya mengatasi kenari birahi tangan, karena sudah nyerah mentok, akhirnya didol atau kenarinya dijual. Saking puyengnya nggak bisa ngatasi kenari yang birahi tangan. Jadi pemirsa, ini adalah kenari jantan yang kondisinya saya dapatkan sudah dalam kondisi seperti itu, sudah birahi tangan ya, dan saya dapatkan cukup parah. Sebelum tangan didekatkan ke sangkar pun, baru orang mendekat ke sangkar pun dia akan kelabakan, ngejar orang yang mendekat.
parah sekali. Jadi kalau hanya tangan yang masuk atau tangan didekatkan ke sangkar dia ngejar, ini masih wajar. Nah, ini sudah berlebihan ya, bahkan orangnya baru mendekati sangkar pun dia kelabaan ingin mendekati orangnya, ngejar Ruji terus. Kalau tangan dimasukkan ke sangkar, dia nyerang tangan ya, bahkan nyerangnya itu nyubitnya lumayan sakit ya. Nah, bagaimana merawatan kenari birahi tangan seperti ini? Hobi Kicau akan bagikan informasi ini supaya bisa menjadikan referensi dan informasi bagi pemirsa sekalian. Perlu diingat bahwa kita harus paham dulu ya, apa yang membuat kenari ini bisa menjadi over birahi bahkan sampai birahi tangan. Secara umum penyebab kenari over birahi sampai birahi tangan diantaranya dosis pakan yang terlalu tinggi diberikan secara terus-menerus, penjemuran yang berlebihan, atau extra fooding atau F-nya yang diberikan adalah extra fooding yang mengandung protein tinggi. Jadi sebelum kita melakukan penanganan atau perawatan, kita harus pahami dulu ya, apa yang menyebabkan kenari ini bisa menjadi birahi tangan. Nah, kita harus paham dulu ya, pakan-pakan yang memiliki dosis protein rendah dan pakan-pakan yang memiliki dosis protein tinggi, serta extra fooding untuk kenari ini, mana saja extra fooding yang kategori protein rendah dan juga extra fooding yang kategori protein tinggi. Jadi setelah kalian memahami pakan-pakan kenari dan extra foodingnya, bisa dipilah menjadi pakan-pakan dan extra fooding yang berprotein rendah ataupun yang berprotein tinggi. Nah, setelah itu kalian bisa melanjutkan pemahaman tentang bagaimana menangani kenari yang birahi tangan seperti ini. Dan ini pun kondisinya sudah membaik ya, ini sudah saya rawat sekitar 1 bulan lalu dan kondisinya semakin berkurang ya. Untuk birahi tangan mungkin tidak bisa hilang 100%, tapi setidaknya kita bisa upayakan supaya menurunkan birahinya, atau kalau bisa kita hilangkan birahi tangannya. Nah, ini yang akan kita bagikan bagaimana cara saya menangani merawat kenari yang birahi tangan seperti ini. Jadi untuk langkah awal ketika kalian pertama kali melakukan perawatan untuk kenari yang birahi tangan, langkah awal pertama yang dilakukan adalah lakukan pemandian secara rutin. Bisa dilakukan 1 minggu 2 kali atau mungkin 2 hari sekali. Bisa dilakukan dengan penyemprotan, dengan sistem kabut, dengan semprotan yang biasa digunakan untuk memandikan burung. Karena untuk kenari kadang-kadang ketika dimasukkan ke karamba belum tentu terbiasa mandi di dalam karamba. Jadi harus dilakukan dengan semprot, menggunakan semprot untuk memandikan kenari ini. Bisa dilakukan secara rutin 2 kali dalam seminggu, atau mungkin bisa dilakukan juga 2 hari sekali untuk pemandiannya. Kemudian untuk proses penjemuran kenari yang birahi tangan atau over birahi ini bisa dikurangi. Bahkan untuk kenari ini saya tidak lakukan penjemuran sama sekali. Sama sekali tidak saya jemur ya. Jadi kenari ini nyaris jarang saya jemur. Untuk penjemurannya sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi seberapa tinggi tingkat over birahinya ya. Untuk kenari ini nyaris saya lakukan tanpa penjemuran sama sekali. Mungkin untuk gejala birahi tangan atau over birahi yang tidak setinggi ini, mungkin bisa dikurangi penjemurannya. Mungkin bisa 1 minggu sekali, atau mungkin seminggu 2 kali dijemur. Kalaupun setiap hari mungkin hanya sekitar 10 menit saja ya untuk penjemurannya. Kemudian untuk pakan hariannya, jelas kita turunkan ya dari dosis yang sebelumnya atau di rawatan sebelumnya kita berikan pakan dengan dosis protein rendah. Banyak pakan-pakan yang dijual kemasan atau mungkin bisa juga pakai pakan kiloan. Intinya kita berikan pakan bijian yang dosis proteinnya rendah. Selain itu juga untuk EF atau extra foodingnya juga kita berikan yang mengandung protein rendah ya. Jadi pakan dan EF-nya kita turunkan dari dosis proteinnya. Jemur sudah dikurangi, mandi sudah rutin, bahkan yang punya burung pun sampai nggak pernah mandi. Pakan sudah diturunkan, EF sudah diturunkan, tapi tetap saja masih birahi tangan dan kondisinya masih tetap sama, bahkan untuk penurunan birahinya hampir tidak signifikan.
Terus gimana itu? Nah, itu pertanyaan yang sudah saya alami ya untuk kenari ini. Dikurangi penjemuran, bahkan tidak dijemur. Pakan sudah saya turunkan, EF-nya sudah EF protein rendah, bahkan EF-nya EF rendah protein, masih tetap birahi tangan. Puyeng nggak lu? Puyeng, puyeng, puyeng. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, saya mulai berpikir agak keras. Bagaimana melakukan perawatan terhadap kondisi seperti itu? Karena dengan melakukan langkah yang salah, kalian bisa berakibat atau mengakibatkan kefatalan pada si kenari ini. Jadi pernah saya dapat saran dari teman kalau kenari ini bisa diturunkan birahi kalau dimandikan disemprot itu tidak cukup, kita harus pegang dan kita mandikan dengan cara dipegang. Nah, itu saya lakukan seperti itu dan ini jangan ditiru ya, karena saya cukup menyesal melakukan itu karena kenarinya hampir mati ya. Jadi saya pegang, terus saya mandikan dengan air keran, walaupun bagian kepalanya tidak terkena air sama sekali, bagian paruh, bagian hidung tidak kena air sama sekali. Yang saya mandikan area badan ke bawah ya, sayap, ekor. Itu pun tidak lama ya, hanya sekitar 5 menit ya, saya mandikan dengan cara dipegang seperti itu. Nah, setelah itu saya taruh ke sangkar, dia malah nge-freeze. Tahu nge-freeze nggak? Jadi dia hanya diam, bengong, pandangan kosong, ngedrop, lemes. Nah, dalam kondisi seperti itu, tanpa buang waktu, langsung saya jemur. Sekitar ada 10-15 menit yang dalam kondisi bengong freeze seperti itu, akhirnya dia mulai ada gerakan ya, seperti gerakan paruh, gerakan sayap, terus mengibas-ngibas ekor, mengepak-ngepakkan sayap, terus dia mulai nangkring, mulai bersih-bersih ya, atau didis, dan akhirnya setelah semua bulunya mulai kering, dia sudah mulai makan kembali dan terlihat aktivitas seperti biasanya. Nah, jangan lakukan itu ya, jangan sekali-kali lakukan itu karena bisa berakibat fatal. Kalau cuacanya panas bisa langsung dijemur dan kenarinya bisa selamat, tapi kalau cuacanya tidak ada panas, bahkan kalian melakukan pemandian dengan cara dipegang seperti itu, tidak ada panas, ya bisa dipastikan kemungkinan terburuknya kenari kalian akan mati. Sampai di tahap ini ternyata birahi tangannya tetap nggak hilang loh. Ya, ini gimana nih? Tapi saya tetap tidak menyerah. Bagaimana supaya birahi tangannya ini bisa berkurang, minimal berkurang lah. Kalau mungkin hilang 100%, saya juga nggak yakin bisa hilang 100%. Tapi jika birahi tangannya bisa mulai berkurang, berangsur-angsur berkurang, ya itu yang kita harapkan ya, karena kita hanya bisa berupaya. Untuk hilang 100%-nya tidak bisa menjadi jaminan ya, karena setiap kenari juga beda kondisinya, faktor penyebabnya juga berbeda, dan tingkat ketinggian birahinya sampai birahi tangan itu juga setiap kenari itu masing-masing berbeda. Oke, jadi kita mulai ya, kita lanjutkan pembahasan bagaimana cara mengurangi. Bahkan kalau dilakukan secara rutin ya bisa saja birahi tangannya ini hilang. Nah, inilah yang saya lakukan. Walaupun ini terlihat agak konyol, ini terlihat kocak, ini terlihat gokil, tapi ini berhasil ya, pemirsa hobi kicau. Dan ini bisa kalian tiru. Siapa tahu cara konyol ini, cara nggak mutu ini bisa mengurangi birahi tangan di kenari rawatan kalian. Bahkan kalau kenarinya itu adalah kenari kesayangan, mudah-mudahan bisa berkurang. Dan kalau dilakukan secara terus-menerus mungkin bisa hilang, gitu ya harapannya. Lalu apa sih yang saya lakukan untuk mengurangi birahi tangan ini? Sebenarnya sederhana sekali ya pemirsa. Sebenarnya kenari ngejar tangan, birahi tangan itu apa sih? Berarti kenari ini ada gemes atau ada rasa menyukai tangan gitu ya. Ketika tangan masuk ke dalam sangkar, dia akan ngejar tangan, matok-matok, nyubit-nyubit tangan. Nah,
Secara logika berarti kan dia pengen ngejar tangan terus kan. Lalu berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana si kenari ini bisa jijik dengan tangan kita. Dia merasa ilfil dengan tangan kita. Kita bisa kok melakukan itu tanpa menyiksa dia, tanpa menyakiti dia, walaupun kita terlihat konyol dan sedikit bercanda. Oke, langsung saja ya kita praktekkan bagaimana cara konyol untuk mengurangi birahi tangan kenari. Dan ini terbukti seperti di video awal tadi, bahkan saya dekati tangan seperti ini kenarinya kadang-kadang menghindar ya. Dia udah mulai jijik dengan tangan, udah mulai risih ya dengan tangan, bahkan mulai ilfil dengan tangan. Bahkan saya tunggu dengan jarak segini ya, sedekat ini dengan sangkar. Dia nggak mendekati sangkar, tidak mengejar saya, tidak mengejar tangan. Ini sudah mulai berkurang. Walaupun masih ada sedikit ya, ketika tangan masuk, dia masih ada kecenderungan ngejar tangan. Nah, inilah bukti ketika cara konyol ini sudah saya terapkan di kenari ini. Caranya seperti apa? Langsung saja. Jadi cluenya adalah bagaimana kenari ini bisa jijik dengan tangan kita, bisa risih dengan tangan kita. Bahkan kalau kita dekatkan tangan kita ke kandang, dia sudah tidak mau ngejar tangan lagi ya. Oke, jadi seperti ini ya, saya praktekkan sekali aja ya. Tangkap dulu kenarinya. Nah, kalian tangkap seperti ini, jungkir aja. Jungkir aja 5 detik sampai 10 detik. Lalu setelah itu kalian lepaskan. Nah, dia akan jijik ya dengan tangan kita ya. Dia akan risih dengan tangan kita. Bahkan kalau kita dekatkan. Nah, ini masih ada ya, masih ada sedikit ya. Nah, terus langsung pergi lagi. Kalau sebelumnya enggak, sebelumnya kalau kita dekatkan tangan, dia matuk-matuk dan nyubit-nyubit ini lama. Nah, sekarang sudah berkurang. Inilah cara konyol yang saya lakukan. Jadi durasinya bisa kalian lakukan sebanyak 5 kali sampai 10 kali. 5 sampai 10 detik kalian jungkir saja. Tangkap perlahan, pegang dengan lembut, jungkir saja kepalanya ditaruh di bawah, ekornya ke atas. 5 sampai 10 detik kurang lebih 10 kali setiap hari. Dan lihat hasilnya ketika kalian sudah mengalami perkembangan kenari kalian yang sebelumnya birahi tangan, ini sudah jijik, risih, ilfil dengan tangan kalian. Oke, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Semoga cara konyol ini bisa membantu mengurangi birahi tangan pada kenari kalian. Bahkan yang kita harapkan, syukur-syukur birahi tangannya bisa hilang total. Di samping usaha awal yaitu turunkan pakannya ke dosis protein rendah, turunkan EF-nya ke dosis protein rendah. Nah, kalau seperti itu sudah dibarengi dengan penjemuran yang dikurangi atau bahkan sudah tidak dijemur, pemandian rutin bahkan sudah 2 hari sekali, tetap belum hilang, lakukan cara konyol seperti ini dan lihat hasilnya. Oke, sekian informasi dari Hobi Kicau. Informasi konyol yang mungkin tidak bermanfaat tapi bisa berguna untuk mengurangi kenari birahi tangan. Terima kasih sudah nonton videonya dari awal hingga akhir. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Kok